Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mem. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Daniel sehat. Halo Daniel. Rahmat sehat nggak? Rahmat, ada nggak di sana Rahmat? Nggak ada. Unisari ada nggak di sana? Ada, Mem. Oh, Rahmat sehat. Kenapa nggak langsung dijawab Rahmat? Monika, mana Monika? Sehat, Mem. Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini sebenarnya kita UHANA di psikologi. Memang belum saya upload soalnya. Setelah live teaching ini bakalan saya upload soalnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Karena kita semua dalam keadaan sehat, kita akan lanjut ke materi. Oke? Ya. Bentar ya. Bentar ya, Nak ya. Oke, kelihatan slide-nya. Nampak kan? Nampak, Kelihatan, Mem. Nampak ya. Oke, kita akan pada pertemuan hari ini. Nah, kita akan membahas teater non-tradisional dan teater kontemporer. Nah, apa aja Bu yang kita bahas? Yang pertama tokohnya, ya. Lalu apa lagi Bu? Lalu hasil karyanya. Apalagi Bu? Tema karyanya. Dan ciri-ciri karya teaternya. Lalu riwayat perkembangan teaternya. Dan pasti dong kita akan membahas tentang teater kontemporer sesuai dengan cerita kita. Sesuai dengan materi kita. Oke, saya akan membahas tentang teater tahun 1920-an. Udah lama, pasti belum lahir kan? Belum lahir. Nah, teater tahun 1920-an. Nah, tokonya itu ada yang bernama Rustam Effendi. Kalau mau tahu nanti silakan googling aja. Lalu E. Pedro. Nah, hasil karyanya apa aja, Bu? Ada judulnya Bebasari, ada judulnya Dardanella. Nah, inilah teater tahun 1920-an. Nah, pada tahun 1920-an, tema karyanya adalah pada masa ini bertema tentang kebebasan untuk merdeka. Ingat ya, kebebasan untuk merdeka. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri karyanya. Bagaimana ciri-ciri dari teater 1920-an, Bu? Nah, pada masa ini, hasil karya teater masih menekankan unsur sastra dan sulit untuk dipentaskan. Lalu, riwayat perkembangannya. Nah, teater pada masa kesusastraan angkatan pujangga baru kurang berarti jika dilihat dari konteks sejarah teater modern Indonesia, tetapi cukup penting dilihat dari sudut kesusastraannya. Nah, drama-drama pujangga baru ditulis sebagai ungkapan ketertekanan kaum intelektual di masa ini karena penindasan pemerintahan Belanda yang amat keras terhadap kaum pergerakan sekitar tahun 1930-an. Nah, jadi teater inilah dari tahun 1920-an 1930-an juga menggunakan teater ini. Nah, tadi
dengan tema Ingin Merdeka. Berikutnya adalah teater pada tahun 1940-an. Nah, tokohnya ada Anjar Asmara, ada Ratna Asmara, dan ada Kamajaya. Nah, Anjar Asmara, bukan Anjasmara ya, berbeda. Ini tahun 1940-an. Nah, hasil karyanya judulnya ada yang berjudul Kakawin Anjur Nawiwaha dan Musim Bunga Selabintana. Selanjutnya temanya mendukung pemerintahan totaliter Jepang. Nah, berarti ini masih pada zaman penjajahan 1940-an. Nah, ciri-cirinya, teater pada masa ini selalu mempunyai selingan dengan adegan menari. Nah, ini udah masuk seni tari juga di dalam teater ini. Ada dengan selingannya. Nah, berikutnya adalah riwayat perkembangannya. Nah, pada masa ini ada dua orang tokoh, yaitu Anjar Asmara dan Kamajaya berpikir bahwa perlu didirikannya pusat kesenian Indonesia yang bertujuan menciptakan pembaharuan kesenian yang selaras dengan perkembangan zaman sebagai upaya untuk melahirkan kreasi-kreasi baru dalam wujud kesenian nasional Indonesia. Maka pada tanggal 6 Oktober 1942 di rumah Bung Karno dibentuklah Badan Pusat Kesenian Indonesia dengan mengurus sebagai berikut pengurusnya. Ada Sanusi Pane itu sebagai ketua. Lalu ada Mr. Sumanang itu sebagai sekretaris. Dan sebagai anggota lainnya adalah ada Armiji Pane, ada Sultan Takdir, Alis Jabana, dan ada Kamajaya. Inilah riwayat perkembangannya pada tahun 1942. Nah, berikutnya ada teater tahun 1950-an. Nah, tokohnya siapa aja, Bu? Nah, tokohnya ada Emil Sanosa, ada Ahok Kartahadimaja, lalu ada Sitor Situmorang, ada Nasya Jamin, dan ada Utuy Tatang Santani, dan ada Harimawan dan Sri Murtono. Nah, inilah tokoh-tokoh dari teater tahun 1950-an. Ya. Berikutnya adalah hasil karyanya. Hasil karya teater ini yang dipeteskan yang pertama ada Titik-titik hitam. Lalu ada apa lagi, Bu? Ada Sekelumit nyanyian Sunda. Ada lagi Sayang Ada Orang Lain. Nah, inilah hasil karya dari teater tahun 1950-an. Oke, berikutnya adalah tema karya. Nah, teater pada masa ini sebagian besar menceritakan tentang kekecewaan, korban perang, pengkhianatan, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah muncul. Nah, lakon-lakon yang sering menyiratkan. Ini kita selanjutnya adalah riwayat perkembangannya. Nah, realisme, konvensional, dan naturalisme tampaknya menjadi pilihan generasi yang terbiasa dengan teater barat dan dipengaruhi oleh idiom Hendrik Ibsen dan Anton Chekhov. Nanti kita bahas tentang teater barat. Nah, kedua seniman teater barat dengan idiom realisme konvensional ini menjadi tonggak didirikannya Akademi Teater Nasional Indonesia atau disebut dengan ATNI. Nah, pada tahun berapa, Bu? Pada tahun 1955 oleh Usmar Ismail dan Asrul Sani. Nah, menurut Brandon, tahun 1997, ATNI inilah Akademi Teater Modern yang pertama di Asia Tenggara.
Nah, di Yogyakarta tahun 1955 Harimawan dan Sri Murtono mendirikan Akademi Seni Drama dan Film Indonesia atau disingkat dengan ASDRAFI. Ya, Himpunan Seni Budaya Surakarta atau disingkat dengan HBS didirikan di Surakarta. Inilah riwayat dari perkembangannya. Nah, berikutnya ada teater pada tahun 1970-an. Siapa aja Bu tokohnya? Tokohnya ada Jim Lim, ada Anton Chekhov, dan ada Tennessee Williams. Nah, hasil karyanya berjudul The Bespoke, Overcoat, dan Paman Vanya. Nah, tema karya mereka memunculkan teater tentang kebebasan berekspresi. Ya, inilah teater pada tahun 1970-an. Berikutnya adalah ciri-ciri karya dari teater 1970. Nah, teater pada masa ini mencampurkan unsur-unsur teater barat dan teater etnis dengan pembawaan lakon yang realistis. Nah, berikutnya adalah riwayat perkembangannya. Nah, riwayat perkembangannya didirikan di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1970. Nah, ini menjadi pemicu meningkatnya aktivitas dan kreativitas teater tidak hanya di Jakarta. Nah, tetapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1970-an 70 ini udah berkembang udah teater ini udah ada di berbagai daerah, di kota-kota besar khususnya. Nah, berikutnya adalah teater kontemporer. Nah, tokoh-tokoh teater kontemporer adalah bisa terlihat dalam slide, ada Desa Klorde, ada Peppermint, ada Maria Desulistiani, dan ada Bisusedi. Nah, karyanya adalah opera kecoa. Nah, berikutnya adalah temanya. Nah, kekuatan sosial dan politik yang sedang bertarung merebut kekuasaan. Dengan demikian, tidak mengherankan bila teater kontemporer Indonesia identik dengan perlawanan terhadap kekuasaan. Nah, selanjutnya ciri-ciri karyanya bagaimana, Bu? Nah, ciri karyanya yang pertama ekspresi artistik dengan gaya khas masing-masing seniman semakin dikembangkan. Lalu, riwayat perkembangannya. Nah, teater kontemporer di Indonesia mempunyai perkembangan yang sangat membanggakan. Nah, sejak munculnya tahun 70-an dalam seni teater, kemungkinan ekspresi artistik dengan gaya khas masing-masing seniman, gerakan ini terus berkembang sejak tahun 80-an sampai sekarang. Nah, inilah tentang teater kontemporer. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai masih ada di sana kan, Nak? Masih, Mem. Masih ya. Mengenai tadi kita singgung teater barat. Mengenai teater barat, teater tradisional Asia dan Nusantara. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang teater barat, tradisional Asia dan Nusantara. Nah, inilah seni teater. Jadi seni teater itu ada teater barat, ada teater tradisional Asia, ada teater daerah setempat, dan ada teater Nusantara. Nah, udah ini nggak belum? Nampak nggak slide-nya? Mem. Nampak ya? Nah, ini bisa kalian baca, nanti saya share slide-nya juga. Nah, berikutnya.
Nah, jenis-jenis teater barat dan perkembangannya. Nah, teater barat yang pertama berasal dari upacara agama yang primitif, ditambah dengan nyanyian, ditambah dengan cerita. Nah, inilah asal mula dari teater itu sendiri. Ya, jadi berasal dari pertama ada upacara agama primitif, lalu ditambah dengan nyanyian, baru ditambah dengan cerita. Itulah asal mula dari teater. Berikutnya adalah pengertian teater. Jadi teater itu dalam arti sempit adalah sebagai drama atau kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dan disaksikan oleh banyak orang dan didasarkan pada naskah yang tertulis. Nah, jadi teater ini ada naskah yang tertulis. Sedangkan teater dalam arti luas adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Inilah pengertian dari teater. Ingat ya, ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ya. Berikutnya. Nah, jenis teater barat. Nah, teater barat itu ada teater Yunani kuno, ada teater abad pertengahan, ada teater Romawi, dan ada teater Elizabeth. Nah, inilah jenis-jenis dari teater barat. Nah, berikutnya ada namanya, ada masih teater barat ya nak, ada namanya teater Renaissance dan teater Spanyol, teater dari Inggris, teater abad 18, 19, teater abad 19 dan realisme udah bergabung, lalu teater abad 20. Nah, inilah teater dari barat. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan teater tradisional Asia. Nah, teater tradisional Cina ini terlihat dari busana yang digunakan. Nah, lalu ada teater tradisional India. Lalu ada lagi teater tradisional Jepang dan ada teater tradisional Thailand. Nah, mungkin ini slide-nya bakal saya taruh di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan hari ini di psikologi kita adalah UH. Nah, selanjutnya adalah teater tradisional Kamboja, teater tradisional Vietnam. Nah, ini masih tentang teater tradisional Asia. Nah, Dulmuluk. Nah, Dulmuluk tadi dari mana? Dari Indonesia ya. Kalau kalian melihat tadi bagan ya, yang di slide pertama tadi itu ada namanya Dulmuluk. Jadi Dulmuluk ini adalah salah satu kesenian teater daerah yang berasal dari warisan budaya Sumatera Selatan. Nah, jadi ini merupakan bersifat turun-temurun, artinya masih tradisional, bersifat tradisional. Nah, Dulmuluk ini mirip dengan ketoprak dan ludruk yang berasal dari Jawa. Nah, hanya saja tokoh utamanya adalah Abdul Muluk Jauhari. Dalam teater ini, di awal dan di akhir teater ada sebuah nyanyian dan tarian yang disebut beremas dan diiringi beberapa instrumen musik sederhana seperti rebana. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi ciri dari Dulmuluk adalah kuda Dulmuluk. Penyampaian dialog dalam Dulmuluk berupa syair-syair sehingga memberikan kesan tradisional yang cukup kental dan dalam pementasannya. Nah, syairnya pun agak terkesan syair Melayu karena tokoh Abdul Muluk Jauhari sendiri diceritakan berasal dari negeri Barbasari. Nah, udah pernah dilihat belum teater Dulmuluk ini, nak? Halo. Belum, Mem. Belum pernah. Nanti kalau masih ada waktu saya akan putarkan teater Dulmuluk ini ya. Nah, berikutnya adalah inilah perbandingan antara teater barat, tradisional Asia dan daerah setempat. Nah, yang pertama
untuk teater tradisional Asia biasanya ceritanya berdasarkan legenda, peristiwa sejarah, mitologi, dan cerita-cerita lainnya. Sedangkan teater modern atau teater barat itu bisa ceritanya berdasarkan dari naskah. Lalu teater daerah setempat, nah dialog yang digunakan tetap menggunakan syair, namun terkadang diplesetkan agar tidak terlalu tegang hingga memunculkan suasana yang lebih akrab pada pada saat menonton dan agak humoris. Nah, inilah satu perbedaan antara teater barat, teater tradisional Asia, dan daerah setempat. Nah, selanjutnya kalau untuk teater tradisional Asia menggunakan musik tradisional. Pasti tradisional yang berasal dari negaranya masing-masing ya. Lalu untuk teater barat itu musiknya yang sudah modern seperti alat musik biola dan lain sebagainya. Nah, untuk teater daerah setempat menggunakan musik tradisional daerah setempat. Tadi contohnya adalah seperti rebana. Lalu berikutnya adalah untuk panggung, teater tradisional Asia itu biasanya lebih menjorok ke arah penonton, lebih ke depan. Lalu untuk teater barat itu panggungnya dibatasi oleh proscenium. Biasanya menggunakan panggung proscenium. Lalu untuk daerah setempat juga panggungnya menjorok ke arah penonton, sama seperti pada teater tradisional Asia. Nah, untuk pakaiannya, teater tradisional Asia pakaian dan riasannya lebih berwarna dan lebih rumit. Pasti dong tidak terlepas dengan tema cerita itu sendiri. Lalu teater barat menggunakan pakaian dengan mengikuti mode masa itu. Nah, sedangkan teater daerah setempat menggunakan kuda dul muluk yang ditampilkan lebih dibuat menarik dengan hiasan-hiasan manik-manik dan hiasan menarik lainnya. Nah, untuk pakaian ini semuanya tidak terlepas dari tema dan isi cerita. Oke. Nah, teater tradisional Nusantara. Nah, ini kalau di Sumatera ada bangsawan, ada randai dari Padang, ada makyong, Melayu, ada bakaba juga. Lalu di Jawa Timur ada namanya ludruk, dan Jawa Barat ada namanya longser, dan Jawa Tengah dan Yogyakarta ada namanya ketoprak. Nah, inilah teater tradisional Nusantara. Oke. Nah, ini juga di Sulawesi juga ada namanya Kondo Buleng. Di Kalimantan juga ada, di Bali juga ada. Nah, inilah tentang teater tradisional Asia dan daerah setempat. Nah, saya hanya mengingatkan untuk anak-anak ibu setelah saya minta tolong untuk kalian bisa mengerjakan psikologinya langsung. Ya, kalau misalnya ada nilai kalian yang belum tuntas sama saya, silakan kalian kerjakan psikologinya lagi. Karena masih banyak sekali setelah saya lihat kalian itu banyak yang tidak mengerjakan dari psikologinya. Nah, waktu kita terbatas. Tadi saya mau menampilkan tentang teaternya, pertunjukan teaternya. Cuman karena waktu terbatas dan saya takut sinyal kalian nggak stabil, maka saya akan undur tentang menampilkan pertunjukan. Nanti saya kirim aja ke email kalian atau saya kirimkan link ke WA kalian atau WA grup kalian. Nah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Oke.